Uh, saya ingat sekali waktu saya pertama berangkat ke Ternate itu, ke Maluku Utara, pertama kuliah kan keluar dari zona nyaman ya. Kalau mau dibilang ya, saya ini juga termasuk anak mami gitu. Meskipun dari keluarga sederhana tapi masih sangat di ini. Ya boleh tugas saya ngantar bekal buat orang tua, tapi untuk proses bekal itu misalkan masak dan sebagainya, saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak melakukan itu. Percaya dan tidak, membuat ikan misalkan, membersihkan ikan itu saya tidak pernah rasa dari saya SD sampai saya kuliah. Kecuali saya datang ke kuliah, beranjak ke ini, dari Jakarta, ke Jakarta atau ke Ternate, baru saya lakukan itu. Tapi selama saya pulang ke orang tua, saya tidak lakukan itu. Karena mama saya menjaga itu, dia tidak mau. Nah gitu loh. Nah, tadi bagaimana orang tua gitu, dia memesan membiarkan kita, mau mengikhlaskan kita untuk proses, karena motivasi ibu saya itu sangat besar tentang pendidikan. Anak-anaknya ini harus sukses meskipun lahir dari keluarga sederhana. Prinsip orang tua saya adalah, bapak saya dan mama saya, orang tua boleh miskin atau orang tua boleh kurang, tapi anak-anak jangan kurang. Karena bapak saya juga hampir setiap malam kalau tidur dia cerita dongeng, tapi itu dia memotivasi. Misalkan cerita orang si miskin dan si kaya, cerita-cerita kayak begitu. Ada cerita-cerita tentang putri dan pangeran, tapi dia memotivasi. Ada cerita-cerita kayak gitu. Jadi ada cerita dari bapak saya, pengantar tidur itu ada pesan moralnya. Kemudian misalkan kalau di cerita kampung ada batu badaong kayak gitu. Atau bagaimana itu bagaimana pengabdian anak terhadap ibu, jangan sampai buat hati sakit ibu kayak gitu kan. Bagaimana tentang si miskin dan si kaya. Bahwa suatu waktu bahwa pertarungan orang miskin dan orang kaya ini, misalkan orang kaya ini kenapa dia kaya, karena dia punya uang ini, dia pendidikan. Nah makanya orang miskin ini dia membalas biar dia bisa kaya, dia ikut pendidikan. Karena bapak saya memesankan yang bisa buat kita kaya itu pendidikan. Allah itu akan mengangkat derajat kita. Jadi dengan pendidikan Allah angkat derajat. Itu janji Allah dalam Al-Quran, kata bapak saya. Pak saya mau melangkah ke Ternate waktu itu ya. Tadi saya bilang di awal bahwa waktu mau berangkat ke Ternate bapak saya nggak kasih uang. Nanti saya di Ternate baru saya telepon dikirim uang untuk kuliah kan. Tapi untuk pertama itu nggak dikasih 1%. Iya, nanti yang ini, yang ke Jakarta ini, yang dilepaskan kan pasti kasih tahu dong. Iya. Ini juga sebelum ke Jakarta, ini ke Ternate dulu. Kan Ternate juga jauh nih. Anggap aja dari Ambon ke Ternate kan kita harus melampaui menyeberang pulau kan. Dan itu juga jauh. Jadi waktu saya mau berangkat ke Ternate maupun ke Jakarta, pertama sekali bapak saya itu memesan bahwa bapak tidak memberikan kalian materi, uang, bahasanya gitu. Tidak memberikan materi, tidak memberikan uang, tapi bapak punya pesan. Yang pertama adalah sholat ya. Kemudian yang kedua adalah sabar. Yang ketiga adalah jaga diri. 3 hal ini yang dipesankan bapak saya. Saya masih ingat sekali. Sholat dia sebagai penyelamat, kata bapak saya. Dalam kondisi apapun kalian harus jaga sholat, karena sholat insya Allah yang menyelamatkan kita. Selamatnya ini bukan saja kata bapak, bukan saya dunia, tapi akhirat juga dapat. Kemudian kedua adalah bapak saya bilang tadi itu sabar ini kata bapak, orang lempar dengan batu balas dengan kapas. Itu filosofi bapak saya, orang lempar dengan batu balas dengan kapas. Katanya sabar. Saya tanya lagi bapak, itu apa maksudnya sabar? Kemudian yang ketiga adalah jaga diri, kata bapak. Meskipun kalian tidur di bawah kolom jembatan, katanya waktu itu bahasa bapak, kalau tidur di bawah jembatan, tapi kalau misalkan jaga diri, insya Allah baik-baik, semua baik-baik. 3 hal itu aja dipesankan oleh bapak, dan itu menjadi bekal untuk saya. Baik saya ke Ternate maupun dari Ternate ke Jakarta, 3 hal yang pesan dari bapak saya jaga sampai detik ini. Alhamdulillah, saya jaga 3 pesan itu. Sholat, sabar, dan jaga diri. Itu pesan bapak saya. Saya jaga sampai detik ini.